Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Semoga dengan amalan menuntut ilmu ini Allah menjadikan langkah kita mudah menuju surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya karena sebab keinginan mencari ilmu tadi jalan menuju surga. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Taib, alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-123. Kami dari panitia terus untuk mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat inilah yang nantinya akan menambah semangat antum di dalam belajar dan membimbing antum untuk dapat memahami pelajaran dengan baik. Maka hendaknya kita koreksi niat kita tersebut. Di antara niat yang benar dalam mencari ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah,
pada majelis online ini kita memiliki fitur rekaman. Silakan antum manfaatkan fitur rekaman tersebut. Semoga dengan adanya fitur rekaman ini dapat menjadikan murojaah antum dan langkah-langkah antum di dalam belajar semakin mudah, sehingga ilmu dengan mudah juga dapat antum pahami. Nah, dan juga hendaknya antum tetap mencatat faedah-faedah yang didapatkan ketika belajar, karena hal itu lebih berbekas untuk antum ingat terus. Jangan hanya mengandalkan rekaman. Nah, kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati. Di antaranya adalah sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Jika tata tertib majelis online ini antum laksanakan dengan baik, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan maksimal, sehingga antum pun juga lebih mudah memahami materi yang antum pelajari. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Al-Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang fi'il ta'ajjub. Kita ke modulnya dulu rekan-rekan. Silakan dilihat di modul 9 ya, dari 9. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya at-ta'ajjub ya, yaitu suatu uslub ungkapan yang menyatakan makna kekaguman atau keheranan, gitu ya. At-ta'ajjub masdar dari ta'ajjaba ya ta'ajjab, ta'ajjuban. Untuk menyatakan at-ta'ajjub itu bisa diterapkan dengan dua pola atau dua rumus. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari. Tidak mengapa kita ulang lagi ya. Nah, yaitu yang pertama dengan pola ma plus af'ala plus maf'ulun bi. Ya, jadi ma plus af'ala plus maf'ulun bi. Nah.
Ma di situ nanti disebut sebagai ma at-ta'ajubiyah. Ma itu ada banyak sekali rekan-rekan di dalam bahasa Arab, ada sekitar 9 macam ma itu, okay? Jadi istilah dan fungsinya sangat banyak. Ada sekitar 9. Salah satunya adalah ma at-ta'ajubiyah, yaitu ma yang digunakan pada uslub atau pola ta'ajub gitu. Nanti ma-nya itu diartikan alangkah atau betapa. Kita uraikan di situ kedudukannya masing-masing. Ma itu sebagai mubtada. Jadi hakikatnya nanti uslub at-ta'ajubiyah ini ya adalah jumlah ismiyah karena berupa mubtada khobar. Ya, berupa mubtada khobar. Ma itu nanti berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian af'ala plus maf'ulun bih-nya itu nanti sebagai khobar. Ya, af'ala plus maf'ulun bih-nya itu berkedudukan sebagai khobar. Af'ala itu adalah fi'il ta'ajubnya. Ya, fi'il ta'ajubnya itu berupa fi'il madhi jamid. Fi'il madhi jamid. Sudah pernah kita pelajari, fi'il jamid itu adalah fi'il yang hanya memiliki satu bentuk, ya, tidak bisa mengalami perubahan. Ya, entah memiliki madhi saja atau mudhari saja atau amr saja. Nah, untuk rumus yang pertama ini, af'ala itu berupa fi'il madhi jamid. Dikatakan fi'il madhi jamid berarti af'ala itu merupakan fi'il madhi dan termasuk tipe jamid, artinya selalu berbentuk seperti itu. Ya, nanti tidak bisa dirubah dengan bentuk-bentuk yang lain. Af'ala di situ, ya. Tidak bisa dibuat dengan fi'il mudhoreknya atau dengan fi'il amrnya, tidak bisa. Selalu berbunyi af'ala, begitu maksudnya. Ya, maksud dari jamid. Kemudian maf'ulun bih-nya itu hakikatnya sebagai objek ta'ajub atau diistilahkan dengan al-muta'ajab minhu. Ya, al-muta'ajab minhu, yaitu pihak yang ditakjubi. Pihak yang ditakjubi. Baik, kita lihat di halaman setelahnya, contohnya itu. Misalnya kita mengatakan betapa besarnya masjid itu. Ya, betapa besarnya masjid itu. Ya, betapa kita ungkapkan dengan ma, kemudian besarnya itu kita ambil dari kata kabirun. Ya, kata kabirun kita ambil 3 huruf utamanya, yaitu kaf, ba, ro. Kita terapkan dengan wazan af'ala. Jadinya akbaro. Ya. Kemudian masjid itu posisinya sebagai maf'ulun bi, yang tadi disebut sebagai al-muta'ajab minhu, ya, irobnya mansub, ya, karena sebagai maf'ulun bi. Jadilah ma akbarol masjidah. Ya, ma akbarol masjidah. Betapa besarnya masjid itu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita mengatakan alangkah bagusnya mobil ini. Alangkah bagusnya mobil ini. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Ya, ma sebagai mubtada, ajmala hadhihi sayyarata sebagai khobar, ajmala sebagai fi'il ta'jubnya, kemudian hadhihi itu sebagai mubdal sekaligus sebagai maf'ulun bihnya, yaitu hadhihi, as-sayyarata sebagai badal. Ya, jadi jangan salah mengirob. Nanti kalau ada konsep badal mubdal, sudah pernah kita sampaikan, yang memiliki kedudukan adalah mubdalnya. Ya, yang memiliki kedudukan adalah mubdalnya. Maka dalam hal ini, hadhihi sayyarata itu yang sebagai maf'ulun bi adalah hadhinya. Adapun as-sayyarata itu sebagai badal saja. Badal mengikuti mubdal, mubdalnya itu mansub,
sebagai maf'ulun bi, maka as-sayyarah juga ikut mansub. Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Kita coba dengan Diana misalnya ya. Diana ya. Misalnya, betapa panjangnya sungai itu. Bagaimana Diana? Betapa panjangnya sungai itu. Silakan. Ma atwala sungai apa Ustaz ya? Sungai Nahrun, Ma awalnya Nahrun. atwalal nahro. Betul. Ma atwalan nahro. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Dengan Kaisar. Betapa kecilnya rumah itu. Bagaimana? Silakan. Betapa kecilnya rumah itu. Ma asgarol baita. Ma asgharol baita. Betul. Ma asgarol baita. Air insyaallah cukup. Kemudian dengan Hafid, ya Hafid Sutanto, betapa jauhnya sekolah itu. Betapa jauhnya sekolah itu. Ma ab'ada al-madrasata. Betul. Ma ab'ada al-madrasata. Khair insyaallah. Satu lagi dengan EF. Dengan EF. Baik. Betapa bersihnya kelas itu. Betapa bersihnya kelas itu. Apa maksud bersih? Bagaimana? Bersih. Bersih, bahasa Arabnya apa bersih? Sudah sering ini Pak. Nadhifun. Nadhifun pakai dha. Nadhifun. Ya. Ma anzafa ma anzafal fasla. Betul. Ma andofa al-fasla. Oh, anzafa. Oke, baik, khair insyaallah. Begitu ya, cara membuat at-ta'ajub untuk pola yang pertama. Kita lanjutkan pola yang kedua, yaitu rumusnya af'il bi majrur. Af'il bi plus majrur. Yang dimaksud majrur itu adalah isim yang dimajrurkan oleh huruf jar al-ba itu, gitu ya. Oleh huruf jar bi atau ba. Nah, kalau tadi menggunakan wazan af'ala untuk fi'ilnya, sekarang menggunakan wazan af'il. Ya, af'il. Kalau af'il ini maka diikuti oleh huruf jar ba, ya, oleh huruf jar ba. Nah, kita baca uraiannya itu. Af'il itu adalah fi'il madhi jamid dengan surah atau bentuk amr. Jadi jangan salah ya. Af'il ini bukan fi'il amr dari wazan af'ala. Rekan-rekan kalau sudah menghafal tasrifan af'ala kan, af'il itu kan fi'il amrnya. Gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il. Nah ini. Af'il itu adalah fi'il amr dari af'ala. Tetapi dalam bab ta'ajubiyah ini, af'il di sini bukan fi'il amr. Harap diperhatikan. Ya, af'il di sini bukan fi'il amr. Ini adalah tetap merupakan fi'il madhi, hanya saja diwujudkan dalam bentuk atau surah amr. Ya, ibaratnya itu si fi'il madhinya ini pinjem bentuknya, begitu ya. Pinjem si fi'il amr. Ya, khair insyaallah.
pinjam bentuknya saja, tapi hakikatnya adalah fi'il madhi. Gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian bi atau alba itu adalah huruf jar zaid. Zaid itu artinya tambahan. Huruf jar tambahan. Kemudian majrurun itu sebagai isim yang dimajrurkan oleh ba. Nah, bi plus majrur ini nanti posisinya sebagai fa'il dari af'il. Ya, sebagai fa'il dari af'il. Jadi nanti pada pola yang kedua ini tidak berupa maf'ul. Ya, tidak berupa maf'ul tapi berupa fa'il. Mana fa'ilnya? Bi plus majrurnya itu sebagai fa'il. Ya. Loh, katanya fa'il itu selalu marfu'. Jadi gini, kan di dalam i'rab itu kan ada istilah fi mahali. Begitu ya? Nah, berarti nanti bi plus majrur ini i'rabnya adalah fi mahali raf'i fa'ilin. Menempati posisi rafa fa'il. Ya, jadi tetap marfu hakikatnya fa'il itu. Hanya saja di sini nanti marfu'nya hanya tempatnya saja. Ya, hanya tempatnya saja yang diungkapkan dengan istilah fi mahali. Dan itu sudah sering kita sampaikan ya, jadi harus paham. Ya, waktu itu sudah kita sampaikan yang boleh disebut dengan i'rab itu langsung dengan istilahnya misalnya marfu, mansub, majrur gitu ya. Itu adalah lafat-lafat yang memang i'rabnya terlihat secara sharih. Ya, dan itu hanya ada di 9 macam isim mu'rab yang sudah kita kenal itu ya. Mulai dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Adapun kondisi-kondisi di mana menyebabkan i'rabnya itu tidak tampak secara sharih, secara lafzi, ya, secara sharih, ya, maka nanti tidak boleh langsung menyebut marfu, mansub, majrur tidak boleh. Tetapi menggunakan istilah fi mahali, ya, menempati posisi apa gitu. Kalau posisinya marfu fi mahali raf'in, posisinya mansub fi mahali nasbin, posisinya majrur fi mahali nasbin. Biasanya yang seperti ini menggunakan istilah fi mahali itu berlaku pada lafadz yang mabni atau lafadz yang berupa rangkaian. Seperti ini misalnya, bi plus majrur ini kan rangkaian. Bersifat rangkaian, maka termasuk yang menggunakan fi mahali. Kalau lafadz yang bersifat mabni ya misalnya gitu ya, misalnya huwa thalibun, dia adalah murid. Ini adalah konsep mubtada khobar. Ya, huwa sebagai mubtada. Sudah kita ketahui bahwasanya mubtada itu i'rabnya selalu marfu. I'rabnya selalu marfu. Tapi huwa di sini mana marfu'nya? Kok nggak ada, nggak kelihatan. Itu dikarenakan huwa ini adalah lafadz yang mabni karena termasuk domir. Domir itu semuanya mabni, tidak ada domir yang mu'rab. Semuanya mabni. Maka yang seperti ini nggak boleh langsung mengatakan huwa marfu'un, gitu tidak boleh. Tapi harus mengatakan huwa ya domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahali raf'i mubtada'in. Ini kuncinya. Fi mahali raf'i mubtada, menempati posisi rafa' mubtada. Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Maka berlaku juga di sini. Bi plus majrur ini kan posisinya sebagai fa'il. Karena bersifat rangkaian, maka i'rabnya tidak terlihat secara sharih marfu'nya. Oke, sehingga menggunakan istilah fi mahali raf'i fa'ilin, menempati posisi rafa' sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya sama seperti yang di atas tadi kalimatnya, cuma sekarang kita wujudkan dengan pola yang kedua. Ya, betapa besarnya masjid itu dengan pola yang kedua, akbir bil masjidi. Gampang ya? Gampang sekali. Akbir bil masjidi itu sama dengan ma akbarol masjidah. Ya, sama-sama berupa ta'ajub.
alangkah bagusnya mobil ini, ajmil bihadhihi sayyarati. Ajmil bihadhihi sayyarati. Nah, makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah apa itu? Maryam ya kalau tidak salah. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tuna. Nah, gitu. Itu kalau orang belum memahami masalah ta'ajubiyah ini nanti dikira fil amr itu. Gitu ya. Dikira fil amr. Misalnya asmi' bihim. Ya, jadikanlah mereka mendengar gitu ya. Dan melihat. Nah, gitu ya. Wa absir yauma ya'tunana. Padahal bukan itu maksudnya. Ini adalah fil ta'ajub. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana itu artinya betapa mereka ya yauma ya'tunana pada hari mereka mendatangi kami itu asmi' wa absir benar-benar melihat dan mendengar. Enggak ada penghalang lagi. Benar-benar melihat apa yang ya dilakukannya selama di dunia dan mendengar. Nah, gitu maksudnya seluruh amalan-amalannya. Maksudnya begitu. Ya, jadi asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Betapa mereka ya mendengar dan melihat ya yauma ya'tunana pada hari mereka mendatangi kami ya di hari kiamat nanti. Nah, khair insyaallah. Seperti di dalam surah Al-Baqarah itu ya juga ada wama asbarohum alan nar. Nah, gitu ya. Wama asbarohum alan nar itu juga fi'il ta'ajub. Dan betapa bersabarnya mereka ya di dalam neraka. Nah, gitu ya. Maksudnya begini, itu kalau kita lihat penjelasannya, bahasanya orang-orang kafir terutama orang-orang pelaku maksiat, ketika di dunia ini mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, itu ini bahasanya bahasa kinayah gitu ya, bahasa-bahasa kiasan, agak-agak sedikit sarkas begitu ya. Nah, jadi ketika orang-orang itu berbuat dosa, ya kemaksiatan begitu selama di dunia ini, itu seperti mereka sedang bersabar di dalam neraka. Begitu maksudnya ya. Wama asbarahum ala nar. Baik, khair insyaallah. Di situ ada catatan, Itu kalau kita pelajari pada ilmu balaghah itu sangat menarik ya. Bahasa-bahasa Al-Qur'an itu luar biasa. Kita bisa memahaminya itu kalau kita belajar balaghah. Kalau belum belajar balaghah belum mantep begitu. Nanti jenengan boleh belajar balaghah insyaallah kalau sudah selesai mutamimah. Ya, sudah selesai mutamimah insyaallah. Bagi yang kerso tetap lanjut insyaallah nanti ada program ilmu balaghah ya. Ada catatan di situ wazan fi'il yang digunakan pada pola at-ta'ajjub tersebut bersifat jamid. Ya, bersifat jamid. Baik yang ada pada pola yang pertama dengan wazan af'ala ataupun yang kedua dengan wazan af'il itu semuanya jamid. Yaitu ghairu mutasarrif. Ya, sudah pernah kita pelajari fi'il jamid itu adalah fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja. Jadi tidak ada bentuk lain selainnya. Ya. Jadi kalau pola yang pertama selalu dengan wazan af'ala, pola yang kedua selalu dengan wazan af'il. Oke, dengan wazan af'il. Baik, khair insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali sebelum kita beralih ke kitabnya. Ustaz. Oh, silakan. Di sini Ustaz, kan sebagai menjadi khobar Ustaz. Kalau yang dikhobarkan itu apa jamak, apakah menjadi af'alu?
Tidak perlu. Pokoknya selalu bentuknya begitu. Af'ala dan af'il. Ya, tidak perlu dirubah-rubah itu. Ya, fi'il madhi jamid. Sama Ya, huruf fi'il B, Ustaz. Huruf Gimana? ba tidak diartikan, Ustaz. Huruf ba-nya itu tidak perlu. Tidak perlu, itu namanya ba zaidah itu ya. Ba zaid tambahan. Tidak setiap huruf itu harus ada terjemahannya. Tidak perlu. Ustaz. Syukur, Ustaz. Barakallahu fiik. Sudah cukup ya? Khair. Tanya Ustaz. Oke, monggo silakan. Untuk yang pola pertama Ustaz, itu kan polanya mubtada khobar ya Ustaz. Kalau yang ma'akbaro, apakah khobarnya itu berarti khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah ya Ustaz? Jumlah fi'liyah, betul Pak Bayu. Karena akbaro atau af'al itu kan fi'il ya. Fi'il, kemudian ada maf'ulnya. Fa'ilnya mana fa'ilnya kalau begitu Pak Bayu? Ma plus af'ala plus maf'ul. Fa'ilnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiru wa ya'udu ila ma, kembalinya kepada ma. Kembalinya kepada mubtada. Nah, insyaallah. Ada lagi? Afwan Ustaz. Iya, monggo Pak Budi. Ustaz. Oke, monggo silakan Pak Ya. Budi. Kebetulan pada contohnya itu kan maf'ulun bihnya itu kan ma'rifah semua ya Ustadz. Apakah nanti bisa juga kita pakai nakirah Ustadz? Boleh, tidak berpengaruh. Oh, baik. Siap. Tidak berpengaruh. Khair sama. Maf'ulun bih itu boleh ma'rifah, boleh nakirah, boleh berupa isim dhahir maupun domir. Nanti di bab setelahnya akan ada lagi pembahasan ini, ta'ajub dengan maf'ul berupa domir. Ya, berupa domir. Seperti yang saya nukilkan dari Al-Quran tadi, itu kan semuanya domir Pak Budi tadi ya. Ma asbarohum, itu humnya itu sebagai maf'ul berupa domir. Asmi' bihim, nah, itu berupa domir, gitu ya. Tidak masalah, tidak berpengaruh. Yang penting rumusnya adalah ma plus af'ala itu. Intinya di situ. Maf'ulnya bisa berupa apa saja. Kalau pola yang kedua, af'il bi, nah, itu utamanya di situ. Majrurnya bisa apa saja. Bisa nakiroh, bisa ma'rifah, bisa domir maupun lohir. Nah. Sudah ya, cukup. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu, rekan-rekan. Sebelum kita mengerjakan latihan 6 yang berupa fi'il ta'ajub itu, kita coba cek dulu yang latihan 5 ya. Yang latihan 5. Jadi kita belajar tentang ibu kota. Pelajaran apa ini namanya? Iqra'il mithala, bacalah contoh, thumma akmil mayali ala girori. Kemudian sempurnakan apa yang berikut ini, ya, yang setipe dengannya. Ala girori itu yang setipe, yang sama. Contohnya di situ, Asimatus Sudani al-Khurtumu. Asima itu ibu kota, jadi ibu kota Sudan adalah Al-Khurtum. Ya, Al-Khurtum. Nah, Asimatus Sudani itu nanti menggunakan konsep itu. Nah, coba yang pertama. Udin, silakan Udin. Titik-titik Al-Iraq, diisi ya, silakan. Ibu kota Irak apa begitu? Silakan Udin. Monggo dibaca. Udin.
Suaranya nggak jelas ini ya. Ya sudah, mungkin kita dulu ya. Coba dibenahi dulu. Fathi dulu, Fathi silakan. Diisi. Nah, Ustaz. Jadi yang mana sih tadi? Yang nomor 1, latihan 5. Oh, ini. Menyebutkan ibu kota suatu negara itu ya. Dibuat seperti contohnya itu loh. Asimatus Sudani Al-Khurtumu. Ibu kota Sudan adalah Al-Khurtum. Nah, terus yang nomor 1 itu negaranya Al-Iraq, negara Irak. Negara ibu kota Irak adalah, nah seperti itu caranya. Silakan diisi. Tapi tetap Asimati ya Ustaz ya? Iya, memang diisi Asimatu, cuma nanti nama ibu kotanya apa begitu maksudnya. Ya. Asimatul Iraqi. Apa ibu kotanya? Pelajaran IPS apa sejarah ini? Anak cari benar Ustaz. Ya, apa ibu kota Irak? Baghdad. Baghdad. Oke, nah Baghdad itu bahasa Arabnya apa? Baghdad. Baghdadu. Ya, tapi kan dia sebagai khobar nanti jadi marfu. Ya, jadi apa? Asimatul Iraqi. Asimatul Iraqi al-Baghdadu. Ya, nggak usah pakai al ya. Baghdadu. Baghdadu. Baghdad termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Baghdadu. Oke, khair insyaallah. Nah. Yang kedua dengan Aulia, silakan Aulia. Al-Mamlakati apa ya? Kerajaan Arab Saudi itu ya. Al-Mamlakah itu kerajaan. Al-Arabiyah As-Saudiyah. Silakan diisi dulu. Dengan Asimah. Asimatu Makkata Bukan, ibu kota ini, ibu kota kerajaan Arab Saudi itu loh. Itu nama negaranya, asimanya didofakan ke negara itu. Terus ibu kotanya disebutkan di belakang tadi. Lihat seperti contohnya, Asimatus Sudani Al-Khurtumu. Ibu kota Sudan Al-Khurtum. Enggak. Asimatul Mamlakatil Arabiyatis Saudiyati Makkata. Itu sebagai khobar itu Mekah itu. Jadinya apa? Kita ini irobnya dulu. Mekah tuh. Cuma bukan Mekah ya. Mekah itu bukan ibu kota ya. Jangan salah paham. Oh, nah, Riyadh. Nah, gitu ya. Meskipun paling ramai di sana ya, Mekah. Riyadh. Nah, Riyadh itu menggunakan alif lam. Ar-Riyadu. Ar-Riyadu. Nah, khair insyaallah. Asimatul Mamlakatil Arabiyatis Saudiyati Ar-Riyadu. Khair insyaallah. Haris berikutnya. Haris, monggo. Asimatul Yamani Sana'ah. Sana itu bahasa Indonesia itu. Itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Arabnya apa? Sana.
Ya, khair insyaallah. Son'au. Pakai sod, son, a ini pakai ain panjang diakhiri hamzah. Son'au. Sana'a kalau di bahasa kita ya. Soma. Son'au. Nah, orang nyebutnya sana'a kalau di bahasa kita. Son'au. Khair insyaallah. Abdi berikutnya nomor 4. Asimatu Misra Al-Qahiratu. Betul. Asimatu Misra Al-Qahiratu. Kairo ya. Ibu kota Mesir, Kairo. Khair insyaallah. Rekan-rekan, mohon maaf untuk malam hari ini sepertinya sampai di sini dulu. Qadarullah ada sesuatu yang ada kendala gitu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Masuk ke latihan-latihan tahajudnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Alhamdulillah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Khair, Ustaz.